Bab 266, mengusir mereka keluar. Linda, kurasa kita tidak pantas melakukan itu. Joanna berdiri di tempatnya, tampak bingung. Berhenti mengulur waktu dan lakukan saja seperti yang kamu katakan. Saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Apa kamu pikir saya lebih sedikit tahu daripada kamu, anak magang yang baru 1 bulan bekerja di sini? Linda mencibir saat dia menggunakan senioritasnya pada Joanna. Joanna menatap Sean dengan rasa malu yang terlihat di matanya. Sean, ayo kita pergi. Lagi pula, aku tidak mampu membeli rumah ini. Iris menggelengkan kepalanya dan melihat Sean. Semua orang tertawa terbahak-bahak begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Iris. Karena kebenarannya sudah terungkap sekarang, tidak ada gunanya lagi mereka berpura-pura sopan. Joanna, usir mereka! Linda cemberut. Sikapnya terhadap Sean dan yang lain menjadi semakin buruk hanya karena ingin mengambil hati Diana. Sean menggelengkan kepala sambil tersenyum meledek. Awalnya, Sean tidak ingin terlalu terlibat. Namun, tampaknya selalu ada hal negatif dalam kehidupannya. Hanya ada 2 pilihan yang bisa Sean tempuh saat menghadapi ketidakadilan ini. Dia bisa menerima penghinaan, atau dia bisa memilih untuk membalasnya. Kenapa seseorang di pihaknya harus menanggung hal seperti itu? Jadi kamu satu-satunya pelanggan dan tidak ada lagi yang bisa membeli rumah di sini? Sean bicara perlahan sambil menatap Diana. Ha! Kamu ingin membeli rumah? Dengan uang apa? Kamu mungkin bisa membayar mobilmu dengan mencicil, tapi kamu tidak akan bisa mengajukan itu untuk sebuah rumah. Penjual mobil lebih memilih orang membayar mobil mereka dengan mencicil. Namun, ketika membeli sebuah rumah, developer lebih memilih orang yang bisa membeli rumah dengan pembayaran penuh. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal jika kamu tidak punya uang sekarang. Terpaksa mengambil kredit perumahan adalah aib. Harry mencibir sambil menepuk debu yang tidak ada itu di jas Armaninya. Dia teringat hari di mana Sean memberinya ceramah panjang di penjualan mobil tentang mencicil. Adapun dalam hal membeli rumah, developer lebih suka pelanggan yang bisa membeli rumah mereka dengan pembayaran penuh. Haha! Sean awalnya tidak ingin menyia-nyiakan sel otaknya untuk seseorang seperti Harry. Namun, tampaknya beberapa orang benar-benar tidak punya otak. Jadi membeli rumah dengan mencicil dianggap memalukan. Apa kamu tahu alasan beberapa orang membeli rumah mereka dengan mencicil bukan karena mereka tidak mampu untuk membeli rumah dengan pembayaran penuh di tempat? Itu sebenarnya untuk membiarkan bank benar-benar menilai kondisi dan harga rumah agar mencegah developer menjual rumah yang sama pada 2 orang yang berbeda. Lagi pula, bank tidak akan menyetujui pengajuan kredit seseorang jika ada masalah yang serius di balik itu. Bank melakukan semua ini secara gratis untukmu ketika kamu mengajukan kredit rumah. Kamu bahkan tidak tahu ini dan kamu memanggil orang lain sebagai aib. Sean memastikan untuk mengucapkan semuanya dengan jelas. Wush! Semua orang di bagian departemen penjualan menoleh untuk melihat Sean. Semua pramuniaga terbelalak saat pandangan mereka tertuju padanya. Sean adalah seseorang yang profesional, dia benar-benar mahir. Tidak ada orang biasa yang tahu rahasia orang dalam industri seperti ini. Bahkan Nora dan Iris pun bingung dengan apa yang dikatakan Sean. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sudah dikatakan Sean, pria itu terdengar seperti dia tahu apa yang sedang diucapkannya. Lagi pula Sean sepertinya memang tahu banyak hal. Sean, kamu sangat luar biasa. Kamu lebih pintar dari guruku. Tina melongo pada Sean dengan tatapan penuh kekaguman. Kamu! Raut wajah Harry terlihat marah begitu dia diceramahi oleh Sean sekali lagi. Apa gunanya kamu mengatakan omong kosong di sini?
Jika kamu tidak mampu mendapatkannya, berarti kamu tidak bisa membelinya. Tidak seperti kamu, aku bisa. Setelah itu, Harry merasa gugup dan berteriak pada Diana. Pergi dan pilihlah rumah yang kamu suka, sayang. Apapun yang kamu suka. Kita akan membayarnya secara penuh hari ini. Terima kasih, sayang. Kamu yang terbaik. Diana mencium pipi Harry dan menatap Sean serta yang lain dengan sombong. Setelah itu, dia dengan senang pergi melihat-lihat model perumahan yang dipajang untuk memilih satu rumah yang disukainya. Memang kenapa kalau Sean tahu semua tentang seluruh pengetahuan profesional dan rahasia orang dalam ini? Dia hanya akan membiarkan Sean dan yang lainnya menonton mereka membeli sebuah rumah sebelum akhirnya mereka pergi dengan perasaan tidak senang karena dikalahkan. Wajah Diana dipenuhi kebanggaan. Dia tidak ingin mengusir mereka lagi. Diana ingin mereka menyaksikan bahwa dia mampu membeli rumah di sini. Linda dan sisanya tidak memedulikan Sean dan yang lain lagi saat mereka dengan cepat mengikuti di belakang Diana. Ayo pergi, Sean. Nora berkata pada Sean sambil berjalan mendekat. Kita belum selesai di sini. Tidak perlu terburu-buru pergi. Sean menggelengkan kepala, masih tersenyum bercanda. Sean memang tidak suka mencari masalah. Namun, karena masalah itu telah mengusik dirinya, maka dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Membeli rumah adalah komitmen jangka panjang. Jika kamu membeli satu, sebaiknya kamu mendapatkan rumah yang terbaik. Kata Sean acuh tak acuh sambil melirik Diana. Memangnya kamu siapa? Mengecam apapun yang aku beli. Diana mencemooh sesudahnya. Namun, dia lalu menoleh ke Linda dan berkata, Tunjukkan unit terbaikmu di sini. Lihatlah, pecundang. Aku akan mendapatkan rumah terbaik di sini hari ini. Diana tidak ingin kehilangan harga dirinya di depan Sean dan yang lain. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri beberapa kali di depan mereka sebelumnya. Diana membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan pada Nora siapa bos yang sebenarnya. Hari inilah akhirnya kesempatan Diana untuk menunjukkan itu padanya. Nona, ini rumah terbaik kami di sini. Ini dipandang sebagai raja dari Istana Emas, rumah mewah bintang ganda dari Arya Golden. Linda tampak antusias sambil menunjuk ke sebuah pajangan model dan memberikan penjelasannya. Ini adalah salah satu dari 2 villa yang ada di dalam Istana Emas. Bangunan-bangunan yang mengelilingi area ini membuatnya tampak seperti harta kartun yang diletakkan di pusat area. Ditambah, bangunannya berjarak cukup jauh sehingga sinar matahari alami yang masuk tidak akan terhalang. Tanaman di sekitar villa sudah dikelola agar memberikan ekosistem alami terbaik yang dapat kami tawarkan. Tinggal di sini tentunya akan membuat Anda lebih sehat. Lebih penting lagi, ada jalan dan lorong pribadi yang mengarah tepat menuju villa. Itu cukup membantu menunjukkan kelas dan status Anda dalam komunitas. Lihatlah denah villanya. Ini membuktikan betapa tinggi selera pemiliknya dengan tinggal di rumah seperti itu. Linda terus menyebutkan kelebihan rumah mewah bintang ganda kepada Diana. Diana tertarik dengan rencana untuk memiliki rumah mewah bintang ganda. Orang akan tahu betapa berkelasnya villa ini hanya dengan melihat model perumahannya. Apa yang dikatakan Linda tentang rumah ini menjadi bukti seseorang punya selera tinggi tepat mengenai hati Diana. Dia membutuhkan tatapan kagum orang lain untuk membuktikan dirinya sendiri. Bagus. Aku akan mengambilnya. Diana langsung setuju. Sayang, kemari dan lihatlah. Diana dengan cepat memberi isyarat pada Harry untuk menghampirinya. Harry berjalan dengan santai ke tempat Diana berdiri. Tampaknya tidak terlalu buruk. Berapa harga tempat ini? Harry telah berusaha sekuat tenaga dan membawa lebih dari 14 miliar rupiah hari ini. Dia merasa yakin bahwa dia mampu membelinya.
Villa ini tidak dihargai per meter persegi. Harga seluruh unit ini 37,8 miliar rupiah. Linda mengusap kedua telapak tangannya. Dia seakan-akan bisa melihat nominal komisi yang besar. Apa yang baru saja kamu katakan? Sudut mulut Harry berkedut seiring pikirannya menjadi kosong. Bab 267, bawa keluar. Harry tahu rumah di Istana Emas itu paling tidak seharga 14 miliar rupiah ke atas. Kalaupun rumah yang Diana perhatikan adalah villa, itu hanya akan seharga beberapa miliar rupiah paling banyak, bukan? Namun, 37,8 miliar rupiah untuk rumah mewah bintang ganda sedikit berlebihan. Ini? Raut wajah Harry terlihat malu. Dia tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Diana juga tidak menyangka harga villa itu akan begitu mahal. Namun, dia sudah mengatakannya di depan Norah. Jika Diana tidak membeli villa itu hanya karena terlalu mahal, dia tentu akan kehilangan harga dirinya hari ini. Sayang? Diana menarik lengan baju Harry sambil memanggilnya dengan manis. Harry tetap diam. Villa ini harganya 37,8 miliar rupiah. Walaupun Harry berasal dari keluarga kaya, orang tuanya tidak akan mengizinkannya menghabiskan uang sebanyak itu. Tuan, kami punya diskon jika Anda mau. Linda mengerti situasinya hanya dengan melihat wajah mereka dan segera menawarkan solusi pada mereka. Berapa diskonnya? Harry langsung menatap Linda. Harga diskonnya akan menjadi 35 miliar rupiah. Linda tersenyum saat memberitahu harga yang baru pada Harry. Saat dia menyaksikan situasi itu, jantung Warren berdebar kencang begitu dia tersentak. Harry menarik napas cepat. Harga ini masih belum mampu Harry bayar. Sayang. Kurasa tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk ditinggali. Lihatlah semua bangunan di sekitar rumah. Akan tampak sangat sesak tinggal di sini. Harry menggumamkan ucapannya ke telinga Diana, mencoba meyakinkan wanita itu agar tidak melakukannya. Kurasa tidak. Ada jarak cukup jauh yang memisahkan bangunan jadi itu tidak akan berdampak pada kita. Ditambah, kita akan tinggal di pusat area. Itu akan sangat bagus. Diana menggelengkan kepalanya. Hatinya tertuju pada rumah mewah bintang ganda. Namun, raut wajah Harry semakin malu. Walaupun ini adalah rumah yang bagus, dia harus benar-benar mampu membelinya. Membeli rumah seharga 35 miliar rupiah? Harry akan langsung tidak diakui oleh ayahnya. Aku beritahu kamu, Harry! Aku sudah mempermalukan diriku sendiri beberapa kali di depan Norah. Jika kamu mempermalukanku lagi kali ini, aku akan putus denganmu. Menyadari Harry yang terdiam, Diana berbisik di telinga pria itu dengan nada marah. Setelah terdiam beberapa saat, Harry akhirnya membuat keputusan. Dia juga tidak ingin mempermalukan dirinya di depan Sean. Baiklah, aku akan mengambil rumah ini. Namun, untuk mencegah kesalahan apapun yang terjadi pada rumah ini, aku ingin membayarnya dengan mencicil sehingga bank bisa membantuku mengecek masalah apapun. Harry berkata dengan serius sambil terbatuk-batuk. Baik, Tuan. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Linda sangat gembira. Namun, begitu dia mengulurkan tangan untuk mengambil kontrak. Berapa uang muka untuk unit ini? Harry berpura-pura tenang sambil mengangguk dan menanyakan pertanyaan ini. Dia sudah menghitung dalam pikirannya bahwa uang muka 30% untuk villa seharga 35 miliar rupiah akan menjadi 10,5 miliar rupiah. Harry telah membawa 14 miliar rupiah hari ini. Mungkin itu sudah cukup untuk melunasi uang muka.
Uang muka untuk rumah mewah bintang ganda kami adalah 50% dari harga penuhnya. Karena itu, Anda harus membayar setidaknya 17,5 miliar rupiah. Jelas Linda dengan cepat. Apa? Harry sekali lagi tertegun. Dia bahkan membutuhkan 17,5 miliar rupiah hanya untuk melunasi uang muka. Harry tidak punya cukup uang. Tunggu sebentar. Jangan keluarkan kontraknya dulu. Tiba-tiba, aku merasa seolah-olah aku tidak begitu tertarik dengan rumah ini lagi. Harry tidak memedulikan harga dirinya lagi. Dia akan lebih malu jika dia tidak punya cukup uang untuk membayar saat menandatangani kontrak nanti. Ini... Sedikit ketidaksabaran terlintas di wajah Linda. Dia bisa melihat sekilas apa yang dipikirkan Harry. Apa kamu tidak menyukainya? Atau kamu hanya tidak punya cukup uang untuk membelinya? Suara Sean terdengar dari seberang ruangan. Diam kamu! Apa yang membuatmu berpikir aku tidak punya cukup uang untuk membayarnya? Harry meneriaki Sean sambil menoleh. Oh, jadi kamu punya cukup uang? Oke, kamu bisa ke depan dan membelinya karena pacarmu sangat menyukai rumah itu. Sean tidak terdengar marah saat berbicara. Bahkan, dia terlihat cukup santai. Sean, aku... Harry tertegun sebentar. Dia lalu berbalik pada Diana dan berkata dengan suara rendah. Sayang, ayo pergi ke tempat lain dan melihat-lihat. Aku punya teman yang bekerja sebagai agen properti. Dia menjual villa juga. Dia bisa memberi kita diskon yang besar. Namun, Diana tidak setuju sama sekali. Dia hanya tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan Nora lagi. Jika Diana pergi sekarang, dia akan menjadi lelucon di depan Nora. Namun, aku tidak membawa cukup uang hari ini. Harry akhirnya mengatakan yang sebenarnya dengan gigi terkatup. Dan ini adalah pria yang membicarakan aku sebagai aib. Sean menggeleng ringan dengan raut wajah main-main. Sean tidak ingin mengganggu mereka berdua awalnya. Namun, mereka telah keterlaluan padanya. Karena semuanya sudah dimulai, Sean akan menyelesaikannya juga. Sean, dasar sampah! Diamlah! Kalaupun aku tidak bisa membelinya, kamu juga tidak! Kenapa kamu malah menjadi sombong dan arogan? Aku hanya tidak membawa cukup uang hari ini. Namun, kamu tidak akan bisa membelinya sepanjang hidupmu. Harry dipenuhi kemarahan saat berteriak pada Sean. Tidak perlu repot-repot berteriak. Kamu tidak bisa mendapatkan uang dengan melakukan itu. Juga, siapa yang memberitahu kamu kalau aku tidak bisa membelinya? Sean meletakkan sebuah kartu di meja saat dia menyelesaikan ucapannya. Kartu Diamond Bank kota Riverfall berkilau di bawah sorotan lampu. Aku akan menggesek 70 miliar rupiah menggunakan kartuku hari ini. Sean mengetuk kartu Diamond itu sambil menatap Joanna. Namun, Tuan... Semua orang masih bingung. Harga rumah mewah bintang ganda hanya 35 miliar rupiah. Mengapa Sean mengatakan dia akan membayar 70 miliar rupiah? Tuan, walaupun Anda ingin membeli villa, Anda tidak perlu membayar sebanyak itu. Joanna menatap Sean dan mengingatkannya dengan nada lembut. Oh, maafkan aku. Aku lupa mengatakannya dengan jelas. Aku mengambil kedua unit yang tersedia. Sean berkata dengan tenang sambil mengetuk kartunya lagi. Saat dia menyaksikan situasi itu, jantung Warren berdebar kencang begitu dia tersentak. Semua orang menarik napas cepat. Membayar total 70 miliar rupiah untuk membeli kedua unit yang tersedia. Kekayaan macam apa yang dia miliki?
Apakah ini orang yang sama yang dikatakan Harry bahwa dia tidak mampu membeli villa sepanjang hidupnya? Bab 268. Apa itu untuk kamu? Sunyi. Sunyi senyap. Tatapan semua orang di bagian departemen penjualan terpaku pada Sean. Raut wajah Harry tampak terkejut dengan mata yang membelalak, sementara Diana merasa marah dan jantungnya berdebar kencang. Linda dan pramuniaga lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan Nora dan Iris pun panik dalam hati. Ini benar-benar gila. Demensia Sean pasti sudah kambuh sehingga dia mengatakan hal-hal seperti ini. Walaupun Sean mampu membayar jumlah semuanya, dia malah tidak pergi untuk memeriksa rumah itu sebelum membelinya. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan orang normal? Tinggi, Tuan, apa yang Anda katakan? Linda gelagapan sementara matanya terbuka lebar. Sean meliriknya tapi tidak merasa berbicara dengan Linda. Linda, dia bilang dia membeli kedua unit untuk rumah mewah bintang ganda dan membayar dengan pembayaran penuh. Joanna menarik napas dalam-dalam sebelum dia menjelaskan kepada Linda apa yang sedang terjadi. Semua orang kembali mengalami keterkejutan setelah mendengar apa yang dikatakan Joanna. Pelanggan yang paling tak terduga pada akhirnya membeli kedua unit yang tersedia untuk rumah mewah bintang ganda. Kontras yang mencolok membuat semua orang sedikit terkesima. Kamu membual apa? Beli saja dan kita akan lihat. Harry meludah sambil mengepalkan tangan. Dia tidak percaya bahwa Sean bisa membayar uang sebanyak itu. Bahkan Nora, yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga Perkins, tidak akan pernah mampu mengeluarkan uang sebanyak itu begitu saja. Baik Harry maupun Diana sangat yakin bahwa Sean hanya menggertak. Aku akan mengambil dokumen yang diperlukan untuk Anda, Tuan. Tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat yang terlihat di wajah Linda sekarang. Saat Sean mengeluarkan kartu Diamond Bank kota Riverfall, Linda tahu dia telah salah menilai situasi itu. Linda tersenyum lebar saat berjalan ke arah Sean. Hai MPA, mari kita lihat apakah kartunya benar-benar berfungsi. Joanna hendak mengambil dokumen untuk Sean, tapi Linda lebih cepat. Dia sedikit tergesa-gesa, dan akhirnya berdiri di tempat yang sama. Joanna menggigit bibirnya, dan matanya berkedip dengan sedikit kemarahan dan keengganan. Dia telah terjebak dengan pelanggan ini sejak awal. Joanna adalah orang yang melayani pelanggan, dan dialah yang melakukan presentasi. Bahkan ketika Linda berusaha meminta Joanna untuk mengusir mereka keluar, dia harus mengumpulkan keberanian dan angkat bicara menentang Linda. Linda telah mengatakannya sendiri bahwa Joanna bisa mendapatkan komisi untuk pelanggan ini jika dia berhasil menutup kesepakatan. Namun, di saat Joanna akan menutup kesepakatan, Linda datang di antara mereka dan berniat merampas momen milik Joanna. Joanna bisa hidup tanpa komisi, tapi dia membutuhkan KPI itu untuk membuktikan dirinya layak di perusahaan. Namun Joanna tidak memiliki keberanian untuk melawan Linda. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyuruh seseorang menyiapkan dokumen untuk Anda. Linda tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk meraih kartu Diamond kota Riverfall di atas meja. Wush! Sean menekan jarinya di atas kartu dan menggesernya ke seberang meja, menghindari genggaman Linda. Apa hubungannya ini denganmu? Sean mengangkat kepalanya dan membentak. Hah? Linda tertegun. Tangannya berhenti bergerak di udara dan pipinya memerah. Siapa kamu? Apa hubungannya aku membeli rumah ini denganmu? Ekspresi Sean tetap tidak berubah saat dia membentak lagi. Semua orang tertegun dengan apa yang dikatakan Sean. Joanna menengadah, secercah harapan tampak di matanya.
Itulah harapan saat seseorang melawan ketidakadilan dan membantu yang lemah ketika yang lemah tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu diri mereka sendiri. Tuan, saya supervisor departemen penjualan di sini dan saya yang bertugas hari ini. Seharusnya saya yang berurusan dengan pelanggan yang berkunjung hari ini. Jelas Linda hati-hati sambil memaksakan senyum. Pertama, kamu tidak berurusan denganku. Kedua, semua yang aku tahu tentang Istana Emas berasal dari gadis itu yang menjelaskan semuanya padaku. Sean perlahan menunjuk Joanna. Ketiga, aku membeli sesuatu untuk kesenanganku sendiri. Kamu membuatku tidak senang, jadi kenapa aku harus menutup kesepakatan denganmu? Ucapan Sean tak terbantahkan. Seluruh departemen penjualan sekali lagi benar-benar menjadi hening. Tuan, saya salah barusan. Mohon maafkan saya. Saya supervisor di sini. Jika Anda menutup kesepakatannya dengan saya akan memberi Anda diskon terbesar yang bisa kami berikan. Saya bahkan akan memberikan diskon lain di atas yang sudah saya berikan, potongan 4,2 miliar rupiah lagi. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah tipe diskon yang tidak akan pernah bisa ditawarkan Joanna pada Anda. Linda menawarkan yang terbaik yang dia bisa setelah beberapa saat merenung dalam hati. Linda dengan sepenuh hati yakin bahwa tidak ada yang bisa menolak diskon 4,2 miliar rupiah. Para pramuniaga di sekitar hanya merasa tidak berdaya ketika mereka mendengar hal-hal yang dijanjikan Linda. Linda selalu memiliki KPI yang lebih baik daripada yang lainnya. Itu semua karena dia lebih berkuasa atas yang lainnya. Dia bisa menawarkan diskon yang tidak bisa ditawarkan orang lain kepada pelanggan. Tentu saja, semua pelanggan pada akhirnya memilihnya. Tampaknya Linda akan menutup kesepakatan itu hari ini. 2 rumah mewah sekaligus, dia bisa meraih karyawan terbaik bulan ini lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya kekuasaan seperti dia. Tidak ada yang akan menolak diskon 4,2 miliar rupiah. Para pramuniaga sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Bab 269, Aku akan menutup kesepakatan dengan kamu. Joanna terdiam. Dia menghela napas, tapi dia menahan lidahnya. Bahkan Iris saja merasa bahwa Sean harus menutup kesepakatan itu dengan Linda meskipun Sean sangat kaya. Meskipun itu sedikit tidak adil bagi Joanna, itu adalah sebuah diskon sebesar 4,2 miliar rupiah. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Linda merasa percaya diri sambil melihat pada Sean. Namun, yang terlihat di mata Sean adalah penghinaan. Aku sedang akan menghabiskan sekitar 70 miliar rupiah untuk ini. Apakah kamu pikir aku tipe orang yang peduli tentang 4,2 miliar rupiah saja? Jawaban Sean membuat Linda terdiam. Aku akan menutup kesepakatan ini dengannya. Sean merujuk ke Joanna. Meskipun dia baru bertemu Joanna hari ini, Joanna adalah orang yang menyambut mereka dan berbicara dengan mereka tentang rumah-rumah itu. Dia tentunya harus menutup kesepakatan itu dengan Joanna sebagai gantinya. Sean pernah menjadi jenderal terhebat bintang 9. Jika dia tidak bijaksana dalam penilaiannya, bagaimana mungkin dia bisa memimpin jutaan orang? Keputusannya telah membuat semua orang di sekitarnya terlihat terkejut. Semua orang merasa ada yang lebih dari pria berkursi roda ini daripada yang terlihat. Tuan, Joanna tidak akan pernah bisa menawarkan diskon seperti itu. Dia bahkan tidak akan bisa memberikanmu 1 sen pun. Linda panik sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah meninggikan suaranya. Aku tidak peduli, apakah kamu mengerti? Jika kamu melakukannya, tolong kamu pergi. Sorot mata Sean bertambah semakin dingin. Linda tidak memiliki cara lain lagi yang tersisa. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan pergi. Linda berpikir bagaimana caranya jika Joanna yang menutup kesepakatan ini hari ini.
dia akan diam-diam menjadikan kesepakatan itu atas namanya. Ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas berjalan masuk. Meskipun dia mengenakan setelan yang bagus, tapi tubuhnya sangat tidak ideal sehingga tidak menyenangkan untuk dilihat. Manajer Charles. Semua orang menyambut pria itu saat dia keluar. Charles mengangguk pada semua orang lalu melihat pada Sean. Dia adalah manajer di sini dan baru saja mendengar bahwa seseorang membeli kedua unit rumah mewah bintang ganda. Karena itu, dia segera datang setelah mendengar kabar itu. Manajer Charles, pelanggan ini ingin membeli kedua rumah itu. Saya ingin mengajukan diskon 4,2 miliar rupiah untuknya. Linda melihat pada Charles seolah-olah dia adalah penyelamatnya dan segera bergegas menuju ke sisinya. Semua pramuniaga yang berada di ruangan itu kembali menggelengkan kepalanya. Semua orang mengetahui bahwa Linda dan Charles memiliki hubungan asmara secara rahasia. Charles selalu memberikan perhatian lebih kepada Linda yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. Itu tidak mungkin. Diskon sebesar 4,2 miliar rupiah tidak dapat diterima. Charles segera menolak ide itu saat dia mendengarnya. Dia tidak sedang berpura-pura. Diskon sebesar 4,2 miliar rupiah memang terlalu tinggi. Sebagai manajer di sana, dia masih bisa mendapatkan komisi besar jika mereka menjual rumah dengan harga aslinya. Namun jika ada diskon 4,2 miliar rupiah, komisi apa yang tersisa? Saya tahu ini tidak mudah, manajer Charles. Namun, apa yang saya maksud adalah bahwa jika pelanggan ini akan menutup kesepakatan dengan saya harus memberikannya diskon terbaik yang bisa saya tawarkan. Saya tentunya bisa berbicara dengan bos saya sendiri jika menyangkut hal itu. Linda memberikan isyarat pada Charles dengan matanya sambil berbicara dengan suara berat. Charles selalu bekerja dengan Linda dan diam-diam telah menempatkan penjualan orang lain atas namanya. Dia mengerti dengan mudah apa yang Linda maksud. Namun, untuk diskon sebesar 4,2 miliar rupiah. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya Charles membuat keputusan. Baiklah. Karena kamu telah bekerja keras untuk perusahaan selama ini, kamu memiliki hak untuk menawarkan diskon ini jika pelanggan ini di sini menutup kesepakatan dengan kamu. Tidak ada orang lain lagi yang memiliki hak istimewa ini, tentunya. Charles berkata dengan nada berwibawa. Wajah Linda hampir berbinar seketika. Tuan, bagaimana menurut Tuan? Mereka telah membuat posisi mereka cukup jelas. Jika Sean menutup kesepakatan itu dengan Linda, dia tidak akan menderita kerugian dan akan menghemat 4,2 miliar rupiah. Itu sama saja dengan mendapatkan uang dengan cuma-cuma. Namun, jika dia memaksa menutup kesepakatan ini dengan Joanna, Sean harus membayar dengan harga penuh tanpa diskon sama sekali. Terserah pada Sean untuk menunjukkannya seberapa banyak dia tidak peduli pada uang. Hei, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan sekarang. Diana melipat tangannya di dada dan mencibir. Semua orang juga melihat pada Sean. Mereka semua penasaran apakah pria asing ini akan mempertahankan pendiriannya tentang masalah ini. Sean mengangkat kepalanya dan melihat pada Joanna. Masih ada secercah harapan yang sama di mata Joanna. Dia sama sekali tidak peduli dengan komisi itu sekarang. Yang Joanna inginkan hanyalah keadilan. Sean menatap dia penuh arti lalu membuang mukanya dari dia. Melihat hubungan yang dimiliki antara Charles dan Linda, jika Sean menutup kesepakatan itu dengan Joanna sekalipun, penjualan itu tetap saja akan berakhir atas nama Linda. Baiklah, aku akan menutup kesepakatan ini denganmu. Joanna menatap pada Linda. Tidak lama setelah Sean mengatakan itu, hatinya menjadi khawatir. Joanna menyadari bahwa dia sedang berlaku konyol. Siapa yang tidak ingin menghemat 4,2 miliar rupiah? Sean tidak berbeda dengan yang lainnya.
Ini? Nora mengerutkan keningnya. Terlihat ada ketidaksetujuan di matanya. Meskipun dia mengetahui bahwa Sean telah mengambil pilihan yang paling logis, Nora tidak mengetahui mengapa dia merasa Sean seperti membuat sebuah keputusan yang tidak seperti biasanya.